slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Martin, motor merah di 2025 atau cari tempat lain. Jorge Martin berbicara dengan motorsport.com tentang targetnya dalam MotoGP 2024, serta ekspektasinya untuk musim 2025. Runner-up MotoGP 2023 itu masih menyesali kegagalannya merebut mahkota dari Francisco Bagnaia. Kendati demikian, ia tetap memenuhi kewajibannya untuk hadir dalam perayaan Ducati, The Festival of Champions, di Unipol Arena, Casalecchio di Reno, dekat pabrik Borgo Panigale. Pembalap Pramac Racing ini disambut dengan sangat baik oleh publik Bologna, pertanda bahwa semangat dan bakatnya telah merasuk ke hati para penggemar merek itu. Namun sebelum memulai acara, Jorge Martin memberikan wawancara eksklusif kepada motorsport.com, di mana ia berbicara tentang banyak hal. Ia membahas musim 2023 dan juga apa yang menunggunya musim 2024, target, kedatangan Marquez, masa depan, dan banyak lagi. Pernyataan Martin dimulai dengan tegas, ketika ditanya apakah, setelah 2023, targetnya masih ke skuad pabrikan, jawabannya jelas, tujuannya adalah mengendarai motor merah. Saya tahu ini akan sulit, karena ada banyak persaingan untuk posisi itu. Tapi, saya pikir saya sudah membuktikan banyak hal. Saya akan mencoba membuktikannya lebih banyak lagi. Jika saya tidak mendapatkannya, maka ya, saya harus mencari di tempat lain. Melanjutkan apa yang ia harapkan untuk 2024, pembalap Spanyol ini mengakui bahwa gelar juara, setelah kehilangan kesempatan tahun ini, adalah sasaran utamanya. Tujuannya jelas, yaitu mencoba memenangi kejuaraan dunia pada 2024. Saya tahu, ini akan menjadi musim yang sangat panjang, sulit dan rumit. Tapi itulah tujuan saya. Saya juga berpikir bahwa 2023 memberi saya pengalaman yang dibutuhkan untuk menjadi lebih kompetitif pada 2024. Saya tidak pernah mendapat tekanan sebanyak yang saya alami tahun ini, dan bagi saya, itu akan menjadi kekuatan saya tahun depan, ia menerangkan. Martin juga ditanya tentang mesin baru, yang telah ia uji coba di tes Valencia, meskipun dengan beberapa masalah. Sayangnya, saya tidak bisa bercerita banyak tentang mesin baru karena kami mengalami masalah. Saya pertama kali bertanya kepada Pecco Bagnaia, dan dia mengatakan kepada saya bahwa saya sangat menyukainya, tapi saya tidak bisa mengerti apa-apa. Kami mengalami beberapa masalah dan saya tidak bisa menambahkan apa-apa lagi. Tidak bisa tidak. Sahabat Alex Espargaro ini juga ditanya tentang kedatangan kompatriotnya, Marquez ke Gresini. Dia meyakinkan hanya menganggapnya sebagai saingan. Tanpa rasa takut, kedatangan Marquez tidak membuat saya takut. Jika dia datang, dia harus pulang. Tidak ada dan tidak ada yang membuat saya takut, saya ingin menang. Dan jika saya ingin melakukannya, saya juga harus mengalahkan Marquez. Ia adalah rival yang lain. Di Giannantonio merasa seperti rookie di VR46. Setelah meninggalkan Gresini, Fabio Di Giannantonio merasa seperti rookie sekaligus pembalap berpengalaman di tim barunya, VR46. Di Giannantonio sangat senang dengan kontak pertamanya dengan Muni VR46. Tim Italia itu menampungnya dan menyelamatkan karir setelah Marc Marquez menggantikannya di Gresini Racing dan masa depannya tampak suram. Penandatanganan kontrak dengan Muni VR46 merupakan hasil yang sangat baik bagi pilot Italia, yang akan mengendarai Ducati selama 3 tahun berturut-turut. Ia beralih dari Desmosedici GP22 yang digunakannya untuk memenangi GP Qatar, ke GP23, model yang disediakan dalam kampanye yang baru saja berakhir untuk tim resmi dan para pembalap Pramac Racing. Motor yang dipakai Johann Zarco adalah versi yang akan dipasok ke Marquez bersaudara, Marco Bezzecchi dan Di Giannantonio. Hanya 2 hari setelah balapan terakhir yang sangat sukses pada 2023, di mana ia finish kedua tepat di belakang Pecco Bagnaia sebelum turun ke posisi keempat setelah mendapat penalti, Di Gia menghabiskan hari pertamanya di pit tim barunya, di tempat yang sebelumnya diduduki Luca Marini. Ini adalah hari yang luar biasa,
komentarnya dengan antusias setelah tes pasca musim di Valencia. Tim menyambut saya dengan sangat baik dan saya merasa seperti di rumah sendiri. Saya memiliki perasaan yang sangat baik dengan semua anggota tim. Mereka memperlakukan saya seperti pembalap profesional, tetapi juga seperti bayi. Kapanpun saya membutuhkannya, mereka selalu ada untuk membantu saya, dan itu adalah pertanda yang sangat bagus. Di lintasan, saya pikir kami melakukan pekerjaan dengan baik. Tim ini luar biasa, perasaan pertama saya luar biasa. Ini memberi saya kepercayaan diri dan memotivasi saya untuk melakukan yang terbaik dan membuat mereka bangga. Sejujurnya, saya pikir kami telah melakukan pekerjaan yang luar biasa sepanjang hari. Lanjutnya, Di Gianantonio memilih untuk tidak memaksakan diri terlebih dahulu dengan GP22, yang sudah dikenalnya, sebelum beralih ke model baru dan finish di urutan ke-7 dengan 60 putaran di bawah ikat pinggangnya. Bersama dengan kepala mekanik barunya, David Munoz, mencoba memahami semua yang harus dia pelajari, baik dari segi orang maupun proses. Kedua hal itu, dia menegaskan, metodenya berbeda. Itu jelas, metode David sangat berbeda dengan Frankie Carchedi, tetapi saya merasa nyaman, jelas bahwa saya akan belajar banyak. Saya sudah mulai belajar banyak hal, ini bagus untuk saya, karena saya sangat menyukai hal-hal teknis, jadi saya pikir ini akan membantu saya berkembang. Semua anggota tim saya sangat profesional. Mereka memiliki banyak pengetahuan, ini merupakan hari pertama yang luar biasa. Saya sudah bisa mengatakan bahwa saya belajar hal-hal baru dan itu penting untuk kemajuan saya, ia menjelaskan, terlihat bersemangat. Setelah mengakhiri kejuaraan dengan impresif, dengan kemenangannya di Losail dan serangkaian balapan ke depan, setelah sebelumnya mengalami kesulitan untuk mengejar poin dengan Ducati, Di Gianantonio telah menetapkan tujuan untuk terus berkembang. Ini akan memakan sedikit waktu, itu sudah pasti, karena kami harus mengenal satu sama lain dengan sangat baik. Pada akhirnya, kami hanya melakukan 1 hari pengujian. Saya tidak suka membuat perbandingan antara tim karena mereka memiliki cerita yang berbeda, ucapnya. Gresini adalah babak pertumbuhan saya. Saya pikir babak berikutnya adalah bersama tim ini. Saya memiliki pengalaman yang baik dengan motor dan kategorinya, yang akan memungkinkan saya untuk mencoba mendapatkan hasil yang baik, dan saya pikir saya berada di tempat yang tepat untuk mencapainya. Tahun depan saya akan mengendarai GP23, jadi motornya akan sedikit berbeda. Tidak diragukan lagi bahwa kami memiliki banyak data dari tahun ini, dan juga dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi ketika motor berubah, meski itu hal-hal kecil, Anda harus berhati-hati dengan data, ia memperingatkan. Tujuannya adalah untuk terus berkembang dan memulai lagi dari posisi terakhir kami. Jadi bertarunglah dalam banyak pertempuran hebat dengan para pembalap di puncak, dan cobalah untuk mendapatkan lebih banyak podium dan kemenangan, dia memperingatkan, menyadari kemampuan VR46 pada 2023, dengan Marco Bezzecchi berada di posisi ketiga secara keseluruhan. Masih banyak yang harus kami lakukan. Kami harus saling mengenal satu sama lain dan saya harus mempelajari metode baru yang akan diajarkan oleh tim. Ini akan menjadi musim dingin yang panjang, tapi saya tidak sabar untuk mulai bekerja dengan mereka. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Repsol Honda, usai Marc Marquez pergi, Luca Marini memang cocok buat kami. Bakal jadi leader gantikan Marc Marquez. Manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, menyatakan bahwa Luca Marini dan VR46 manajemen lah yang mendekati skuadnya mengenai kans menggantikan Marc Marquez di MotoGP 2024. Honda Racing Corporation, HRC, akhirnya sepakat menggait Maro, usai mempelajari progresnya. Marini menjalani debut MotoGP pada 2021 lalu usai jadi runner-up Moto2 2020. Ia pun membela VR46 Racing Team, skuad kakaknya, Valentino Rossi, selama berlaga di kelas para raja. Musim ini, ia tampil sangat kompetitif, selalu melaju di papan atas, dan konsisten berebut podium.
Lewat MotoGP.com, yakni pada debut Luca Marini bersama Repsol Honda dalam tes pasca musim di Valencia, Puig membeberkan bahwa Marini lah yang menawarkan diri untuk jadi pengganti Marquez. Keterbatasan opsi membuat HRC melihat Marini sebagai pilihan ideal. Pelajari progres besar Luca Marini. Ia adalah orang pertama beserta grupnya yang mendekati kami usai kabar soal Mark tersebar. Jadi, kami didekati oleh mereka dan itu menarik. Jujur saja, tadinya tak banyak opsi, karena kebanyakan rider kurang lebih sudah nyaman dengan timnya masing-masing, kisah Puig. Luca punya kemungkinan untuk melakukannya dan progresnya berjalan baik dalam beberapa tahun terakhir. Kami pun mempelajari progresnya dan memutuskan ia bisa menjadi opsi yang baik jika mempertimbangkan situasi yang ada, lanjut ex-pembalap GP500 ini. Puig menyatakan bahwa pengalaman Marini mengendarai Ducati selama 3 tahun juga sangat bermanfaat bagi pengembangan motor RC213V yang musim ini sangat terpuruk. Puig juga berharap Marini bisa menjadi kunci penting dalam kebangkitan Honda di MotoGP. Semua serba baru bareng Luca Marini. Pengalaman Luca sangat penting. Hal pertama dan prioritas kami saat ini adalah mengembangkan motor. Kami jauh dari tempat seharusnya kami berada, dan itu sudah jelas, ungkap Puig, yang menjabat sebagai manajer tim Repsol Honda sejak 2018. Prioritas kami adalah mencari kemajuan dalam pengembangan motor untuk musim depan dan selanjutnya. Kami mencoba membentuk tim baru, struktur baru, dan organisasi baru yang bisa membantu pengembangan ini, tutupnya. Dalam tes di Valencia, Marini menduduki posisi 10 dalam daftar catatan waktu, dan menjadi pembalap Honda terbaik. Berkendara selama 72 lap, ia mencatatkan waktu 1:29,956 detik, tertinggal 0,703 detik dari Maverick Vinales Aprilia Racing di puncak.